Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kusworo, NPM saya 1741040132. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah mikrokonseling Ibu Iswatun Hasanah, serta sahabat-sahabat teman-teman yang saya banggakan di kelas BKIC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang layanan informasi. Ya, kalau menurut Prayitno, layanan informasi adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman terhadap siswa ataupun siswi untuk tujuan yang mereka kehendaki. Nah, jadi di sini kalau menurut Prayitno ini, siswa-siswa ini yang diberikan pemahaman atas apa yang mereka tidak tahu untuk mereka supaya tahu dan melangkahkan tujuan mereka harus mengapain gitu. Jadi ada sesuatu hal yang ingin mereka kehendaki namun mereka tidak mengetahui apa-apa terkait dengan informasinya, maka disinilah layanan informasi yang diberikan oleh BK terhadap siswa inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada siswa-siswi yang memang tidak tahu terkait dengan informasi-informasi, apalagi sekarang kan banyak sekali siswa-siswa yang sudah lulusan di pandemi COVID-19 ini, yang lulusannya nggak terlalu menarik bagi saya. Ya, tapi ya tidak apa-apa lah, yang penting mereka lulus. Nah, di sini pasti mereka membutuhkan suatu informasi-informasi bagaimana kedepannya mereka setelah lulus. Nah, kalau melihat dari pengalaman saya dulu ketika saya lulus SMA, saya ya bingung mau ngapain karena tidak tahu informasi terkait dengan apa yang pas terhadap saya, mau jurusan saya kemana, larinya kemana, di kampus mana, kuliah di mana, di kota mana, di daerah mana. Nah, dari segi lingkupan seperti itu saya waktu SMA itu ya belum mengetahui mau kemana. Nah, tapi kalau sekarang ini ya banyak sekali informasi-informasi yang dapat digali oleh kaum anak-anak muda, ya contohnya SMA, untuk melakukan pencarian data atau fakta. Kalau menurut Winkle, pencarian data atau fakta terkait dengan hal yang ingin mereka tuju atau mereka kehendaki. Nah, jadi informasi itu, contoh kalau memang ada siswa yang menanyakan bakat kita di mana, ataupun saya sukanya di sini, saya mau lari ke sini. Nah, diberikan informasi, oh ternyata tempat yang kamu suka ini yang paling bagus ada di kampus di daerah ini dan ini. Nah, itu adalah informasi yang memang akan menggerakkan tujuan mereka yang mereka kehendaki. Nah, itu tuh. Terus tujuan kenapa kok kita harus sebagai BK, guru BK lah, untuk menyelenggarakan layanan informasi ini. Tujuannya itu ya pertama itu ya supaya para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya, terutama untuk kehidupannya sendiri. Nah, ini sudah saya singgung di awal tadi bahwasanya para siswa ini ya bisa mengorientasikan dirinya kepada apa informasi yang mereka dapat, terus implementasi dari informasi yang didapat untuk dijalankan di kehidupannya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu supaya mahasiswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan. Nah, sudah disinggung di awal juga bahwasanya ketika mereka lulus SMA ya mereka pasti harus mencari saya mau kemana, lari saya mau kuliah atau kerja. Nah, di situ kan pasti mereka membutuhkan suatu informasi-informasi untuk ya data dan fakta untuk kehidupan mereka yang mereka inginkan atau mereka kehendaki. Nah, yang ketiga ini supaya apa? Supaya siswa dapat menggunakan kegiatan kelompoknya sebagai sarana memperoleh informasi. Jadi ada suatu kelompok-kelompok, tapi kalau di dalam BK sendiri itu biasanya ada pemberian informasi secara kelompok. Nah, biasanya itu guru-guru BK SMA itu memasuki kelas-kelas yang sudah kelas 12 yang memang akan di penghujung lulusan, maka di situ biasanya guru BK memasuki kelas itu untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Anak-anak, kalian sudah kelas 12, kalau udah lulus bukan berarti kalian berhenti di lulus SMA ini saja, tapi ada jenjang yang lebih tinggi, S1, S2, S3 yang akan menanti untuk bagi kalian yang ingin memang melanjutkan studi
mata kuliah atau pelajarannya. Nah, di situ kan informasi-informasi yang dibuka oleh guru BK itu akan mereka terima secara ya rasional supaya membuka pemikiran mereka. Oh iya, setelah lulus saya mau kemana. Nah, disitulah peran BK di sana gitu. Peran BK di SMA, sekolah itu di situ perannya, yaitu memberikan informasi kepada siswa-siswanya memang akan di penghujung kelulusan. Nah, yang keempat itu supaya mahasiswa ini dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang didapat setelah mereka mendapat informasi itu. Nah, jadi misalnya nih ada satu siswa yang memang yang mempunyai tujuan, ya ini contohnya dia mau kuliah nih habis lulusan SMA, tapi dia menginginkan ada dua jurusan yang memang ya minati, misalnya satunya fisika, satu biologi. Maka ya dari tujuan yang keempat ini maka diberikan apa supaya siswanya dapat memilih, oh saya ini mau masuk biologi atau apa gitu, mau fisika atau kimia gitu. Jadi di sini informasi-informasi diberikan. Jadi kalau misalnya kimia, oh di kampus ini lebih bagus, kalau di kampus itu agak sedikit kurang. Nah, tapi kalau misalnya biologi, kalau biologi jauh di sana gitu, nggak terlalu dekat, tapi nggak ada yang dekat misalnya, ya kayak gitu loh pemberi informasi-informasi yang diberikan oleh guru BK. Ya tidak terlepas dari semua itu dikembalikan kepada siswa itu sendiri mau milih yang mana. Kalau memang dia minat di kedua itu ya tinggal milih salah satu, mana yang lebih dominan dari kedua pilihan tersebut. Nah, seperti itulah layanan informasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga puasa di bulan Ramadan ini kita mendapat berkah yang bermanfaat, mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.